Halo sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di Darussunnah. Penasaran kan apa saja kegiatannya? Tapi kalau boleh tahu nih Sat, kira-kira Darussunnah ini sudah sejak kapan berdirinya Sat? Darussunnah ini kita mulai tahun 2015, berarti sekarang sudah 7 tahun ya. 7 tahun sekarang ya? 2022, iya 7 tahun betul. Kalau lapangan latihannya Sat? Lapang latihan ada di atas. Ada di atas ada 3, ada yang lapang besar, ada 1 ya. Yang lapang 3 kecil ini untuk basic. Ini namanya tempat harwat. Harwat itu singkatan pemeliharaan dan perawatan. Oh, jadi semacam haltenya lah ya, halte tempat ya? singgah gitu dari kandang. Kalau menuju lapang latih ya di sini. Tempat dia dipelihara, dirawat sampai disiapkan dipasang perlengkapan berkuda. Sat, ini kalau boleh tahu, ini kenapa bawa pan hunter sedari tadi Sat? Oh iya, memang kan ini persiapan buat latihan sebetulnya ya. Iya. Karena ini 2 olahraga yang dalam syariat tidak bisa dipisahkan, berkuda, memanah. Dan dikombinasikan menjadi 1 cabang olahraga namanya horseback archery, berkuda sambil memanah. Jadi bukan berkuda dan memanah, memanahnya di atas kuda. Berarti gitu. Orang kalau misalkan latihan di sini bisa jadi memiliki 2 kemampuan ya? Betul. Bisa berkuda, memanah. Nah, dan Tapi lebih mana dulu diutamakan Sat? dua-duanya harus dijalankan. Dua-duanya harus dijalankan. Secara tahapan? Tahapan bareng. Ya, dia harus latihan berkuda, dia harus latihan memanah, harus paham basic dua-duanya baru bisa dikombinasikan. Nah, Oh jadi nggak bisa salah-salah ini ya, bisa berkuda tapi belum memanah kemudian nyobain Sat ya? Bisa jatuh nanti ya? Iya, bisa jatuh dari kuda atau nanti bisa memanahnya kemana saja membahayakan orang. Ini kan senjata tajam. Anak panahnya ini tajam ya. Ini kalau tidak digunakan oleh orang yang mahir dan paham terkait safety, ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, di sini sangat ditekankan terkait tadi safety. Dia harus paham dulu basic. Basic berkuda paham, basic memanah paham, baru digabungkan menjadi 2 cabang olahraga yang dimasukkan menjadi 1. Berkuda sambil memanah. Gitu. Biasanya butuh berapa waktu lama seorang bisa menguasai berkuda sama memanah Sat? Tiap orang beda-beda kemampuan ya, tapi rata-rata itu untuk berkuda ini butuh 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan dengan rutinitas, dia seminggu sekali latihan. Untuk memanah ya kurang lebih sama 3 bulan juga ya. Tapi kalau memanah ini harus lebih sering lagi. Sat, saya jadi penasaran Sat. Siap. Kuda ini kalau udah bunyi itu tandanya apa sih Sat? Dia Lapar atau gimana? interaksi. Nah, interaksi dengan sesama kuda yang lainnya, atau nanti kuda jantan melihat kuda betina. Kalau kuda jantan melihat kuda betina, dia bersuara caper namanya. Waduh, gitu. keren. Ini kayak manusia Gitu aja ya, nih caper. Hai kuda. Insya Allah. Kalau secara ini Sat, apa namanya, bahasanya apa kali ya, dimensi lapangan ada nggak beda-beda, maksudnya harus lapangan ini dulu baru ke lapangan A, B, C gitu? Kalau di kita memang dibedakan seperti itu, tapi kalau di tempat yang lain banyak yang tidak membedakan ya, karena mungkin terbatas, lapangnya hanya ada 1. Kalau kita buat sesuai dengan tekstur tanah yang ada di sini, jadi kita buat 3 lapang. 3 lapang untuk basic, 1 lapang untuk tadi intermediate untuk kelas lanjutan. Ya, ini untuk basic. Biasanya kita materi dasar di sana di atas karena dekat dengan tenda. Nah, berikutnya nanti latihan di sini bagi menjadi beberapa grup. 1, 2, 3 lapang. Nah, setelah peserta masuk ke kelas privat member, baru dia di lapang yang lebih besar. Oh, lebih besar ya. Kalau misalkan seseorang udah lompat-lompat itu apa itu namanya? Itu namanya salah satu cabang olahraga di berkuda ya, equestrian. Equestrian meliputi 3 cabang olahraga. Ada dressage yang kudanya seperti joget tuh, yang langkahnya indah diatur. Berikutnya ada jumping tadi. Jumping ya? Lewat rintangan ya, ada yang 30, 50 sampai 120 cm. Nah, setelah itu ada namanya cross country. Nah, dia lewat rintangan tapi rintangannya alam. Ada bambu gelondongan, nanti ada masuk ke sungai-sungai yang dibuat dan lain sebagainya. Sampai ke tahap itu dilatih di sini. Iya. Masya Allah. Insya Allah. Keren betul ini latihan. Di sini ada equestrian dan tadi horseback archery, berkuda sambil memanah. Kita latihan juga equestrian. Gitu. So. Ini lapangan apa namanya, Ustaz? Nah, ini lapangan untuk basic, ya? untuk basic. Tapi anak-anak juga yang sudah kelas lanjutan latihannya di sini. Karena lapangannya lebih kecil dan lebih safety, lebih aman. Jadi kontrol kudanya lebih mudah. Kalau lebih besar lapangannya, kontrol kudanya memang lebih sulit ya. Karena dia ketika melihat lapangan yang luas, otomatis kuda akan bergerak
ingin bergerak lebih kencang. Jadi untuk anak-anak kita arahkan di sini dulu sampai dia bisa menguasai kuda dengan baik. Ya seperti ini. Ini salah satu member kita yang sudah lama latihan, sudah bisa canter itu lari dengan kuda. Nah, ini kudanya juga ini lahir di sini nih. Ini nggak apa-apa nih, Set. Dibiarin nih, Set. Gimana? Nggak apa-apa dibiarin begini. Karena berlatih. Udah berarti. Kalau dituntun namanya wisata berkuda. Wisata berkuda, ya? Iya, kalau berlatih ya dilepas. Nah, begitu bedanya wisata sama latihan ya gini. Kalau wisata, datang ke tempat wisata, naik di atas kuda dituntun sama mang-mangnya. Mang-mangnya lari, yang capek siapa? Mangnya. Yang olahraga? Menikmati. Mang-mangnya. Mang-mangnya. Nah, yang sehat mang-mangnya, kita mah senyum-senyum di atas kuda nggak jelas. Itu wisata ya. Kalau berlatih ya sehat, fisiknya, penunggangnya, ridernya, kudanya juga sehat insya Allah. Begitu namanya berlatih berkuda ya. Set, di sini kudanya suka ngamuk-ngamuk itu, Set. Kuda ngamuk itu kuda yang belum terlatih. Oh, belum terlatih. Nih, ini anak kuda, dulu dia lahir di sini, ya sebelum sampai ke tahapan ini dia ngamuk-ngamuk dulu. Karena kan dia hewan yang biasa bebas. Tiba-tiba ada orang di atasnya yang nggak seneng, nggak suka, makanya perlu proses, perlu adaptasi. Ya kita kenalkan dengan equipmentnya dulu, perlengkapannya dulu, ya. Berikutnya kita latih langkahnya dulu dengan cara dilongser, baru kita naikin. Awal-awal dia nggak suka namanya bucking, pantatnya ke belakang lempar kita, atau standing, atau bahkan rodeo lompat-lompat ya. Nah, sampai dia nyaman. Kalau pelatih udah biasa dilempar-lempar sama kuda, udah biasa, sampai enak terlatih, baru dia diberikan ke peserta. Kita nggak berani memberikan kuda yang masih proses pelatihan untuk peserta, nggak boleh, karena itu nggak safety. Nah. Soalnya saya pernah naik kuda, Set, jatuh, Set, sakit. Itu kudanya berarti belum terlatih ya, atau orangnya yang belum paham ilmunya. Ya, itu aja kemungkinan ya. itu, Set, belum paham ilmunya. Siap. Nah, begini, ini kuda baru 4 tahun. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah nih, Ustaz. Kita sudah dibawa keliling di sini, udah diperkenalkan program-program di sini, kegiatan di sini. Kira-kira apa yang ingin disampaikan buat para pemirsa di kegiatan di Darul Sunnah ini, Ustaz? Oke, sahabat-sahabat semuanya, berkuda memanah ini adalah syariat yang tidak boleh dipisahkan dari kehidupan seorang muslim. Ya. Harus kita pelajari, harus kita pahami, dan harus kita amalkan. Kenapa? Karena bagi seorang muslim yang baik, ketika mendengar, menyimak Allah dan Rasulnya memerintahkan, mensyariatkan, tidak ada jawaban yang lain selain sami'na wa ata'na. Cukup sampai di situ, urusan suka nggak suka kesampingkan, seneng nggak seneng kesampingkan ya. Penting mulai aja, Set, ya. Berjuang ya. Ini bukan hobi, bukan olahraga. Sepak bola boleh hobi, voli boleh sebagai olahraga ya. Tapi kalau berkuda memanah ini syariat yang harus kita perjuangkan sama-sama. Ayo kita pelajari, ayo kita amalkan, karena apapun hal yang disyariatkan, hakul yakin mengandung banyak kebaikan di dalamnya, baik untuk fisik, baik untuk batin, insya Allah. Kalau teman-teman ingin berlatih berkuda di Darul Sunnah, kira-kira bisa dapat informasinya di mana, Ustaz? Nah, nanti bisa langsung datang ke Darul Sunnah atau bisa lihat di Instagramnya Darul Sunnah, DS Equestrian ya. Nah, di sana lengkap terkait informasi hal ihwal, program, biaya dan lain sebagainya ada di Instagram DS Equestrian. Oke, terima kasih, Ustaz. Baiklah teman-teman sekalian, itu terkait program dan kegiatan suasana di Darul Sunnah. Buat teman-teman yang ingin berlatih berkuda, jangan lupa datang langsung ke sini. Semoga teman-teman bisa belajar berkuda juga seperti teman-teman yang lain. Sebelumnya, Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama, alhamdulillah. Saya juga mengucapkan terima kasih. Jazakallah khair. Akhirul kalam, semoga berjumpa lagi di program EduTalk yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.